Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita, sehat selalu untuk kita hari ini. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Dimuliakanlah Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukakan kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kesan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus. Firman Tuhan hari ini berbicara mengenai dua macam dasar, yaitu berbicara tentang pasir dan batu. Sekilas ketika di atas kedua dasar itu didirikan bangunan, sepertinya tidak ada masalah. Namun ketika bangunan itu mengalami ujian berupa terpaan hujan dan badai, akan terbukti dasar manakah yang kuat menopang bangunan di atasnya. Yesus menyamakan orang yang mendengarkan sabdanya tetapi tidak melakukannya seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Pada masa-masa tenang mungkin tidak terlihat ada masalah, tetapi ketika badai hidup menerpa, maka kokoh atau hancurnya kehidupan seseorang akan menguak seberapa kuat fondasi hidup yang dijalaninya. Saudaraku seiman dalam Kristus, saat ini kita mungkin mendeskripsikan sebuah rumah. Kita cenderung berbicara tentang mungkin warna cat, jumlah kamar tidur, atau tata letak dapur. Yesus hanya berbicara tentang landasan. Yang membedakan rumah ini dengan rumah yang lain adalah karena dibangun di atas fondasi yang kuat. Ia mampu bertahan dalam cuaca terburuk yang bisa dibayangkan. Kekuatannya sudah terbentuk sejak awal dengan peletakan fondasinya. Perhatikan bahwa rumah ini tidak luput dari badai. Kelangsungan hidupnya tidak tergantung pada perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak melindungi umat Kristiani dari badai kehidupan, mungkin penyakit, kecelakaan, kematian, ataupun kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Meskipun iman dapat mengurangi tingkat stres kita dan doa, dan dalam beberapa keadaan dapat menghasilkan penyembuhan yang ajaib, umat Kristiani harus siap menghadapi badai dan tragedi yang umum terjadi pada umat manusia. Sahabatku, suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, sebenarnya apa yang memberi kita landasan yang kuat, yaitu dengan cara mendengarkan
dan melakukan perkataan Yesus. Ini kita bisa lihat di ayat yang ke-24. Sebelum kita melakukan perkataan Yesus, kita harus mendengarkannya. Sumber perkataan Yesus yang paling dapat diandalkan adalah kitab suci, khotbah dan pengajaran gereja, dan misteri dari sakramen-sakramen. Kita juga dapat mendengar perkataan Yesus melalui buku-buku, musik, dan media Kristiani, serta nasihat dari teman-teman seiman kita. Kristus mungkin berbicara kepada kita melalui cara-cara yang tidak terlalu tradisional, melalui buku sekuler, drama, atau film, musik, atau pengalaman pribadi. Namun kita perlu menyadari bahwa semakin tidak tradisional cara yang digunakan, semakin tidak dapat diandalkan pesan yang disampaikan. Kita harus mengujinya, setiap wawasan, dengan meletakkannya di samping kitab suci, di mana kita harus menyadari bahwa kitab suci merupakan sumber iman kita. Dalam ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mungkin orang bisa saja berseru tentang Tuhan, tetapi tidak melakukan dalam kehidupan nyata. Adalah orang yang membangun rumah di atas pasir. Rumah itu pasti roboh. Tuhan lebih menghendaki orang-orang yang tidak hanya mendengarkan sabda Tuhan dan menyebut-nyebut namanya saja, tetapi terutama melaksanakan sabda itu dalam kehidupan nyata, dalam pergaulan dengan sesama dan masyarakat. Itulah perumpamaan orang yang membangun rumah di atas batu. Rumah itu akan kuat dan teguh. Demikian kita sebagai seorang beriman harus punya fondasi dan landasan yang kuat tentang iman kita. Demikianlah pertemuan hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, bukalah pintu hati kami yang tertutup oleh kesombongan dan kekejian. Limpahkanlah ke dalam hati kami sukacita dan damai sejahtera, sehingga langkah kami hari ini menggembirakan mereka yang kami jumpai. Jadikanlah kami bijaksana dalam menghadapi kesulitan yang ada di hadapan kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.